Hai teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Niko Wimba Saputra NIM 857848675. Di sini saya akan memaparkan tentang praktikum IPA, yaitu sistem pencernaan. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di dalam sistem pencernaan pada manusia itu ada apa saja? Yang pertama, kita lihat ada mulut. Nah, mulut nanti masuk langsung ke kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus buntu, ada usus besar, ada anus. Nah, nanti di dalam sistem pencernaan ini nanti ada organ pendukungnya. Nah, itu ada hati atau liver, atau kantung empedu, atau pankreas. Nah, yang pertama, apa itu? Kita akan mengetahui apa itu tentang sistem pencernaan, yaitu di mana sistem organ tubuh yang berfungsi memecah makanan menjadi nutrisi yang diserap untuk menghasilkan energi, membangun sel, dan memelihara fungsi tubuh. Nah, sistem ini terdiri dari saluran gastrointestinal atau mulut, atau kerongkongan tadi, atau lambung, usus buntu, usus besar, dan anus. Nah, itu tadi. Nah, di dalam mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus itu ada fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang pertama yaitu dari mulut. Nah, kita dalam sistem pencernaan mulut itu adalah organ pertama, ya, organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu yang pertama tentang pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Nah, apa itu yang pencernaan mekanik? Yang terjadi yaitu pada saat ketika kita mengunyah makanan dan memecahnya jadi potongan kecil-kecil. Nah, di sini tentang pengunyahan itulah. Untuk pencernaan kimiawi terjadi saat kelenjar lidah atau kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan yang lebih lanjut. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi mulut adalah untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan menyalurkan ke lambung. Nah, ada beberapa bagian dalam mulut yang membantu untuk mengolah makanan menjadi potongan kecil. Ada gigi. Nah, di dalam mulut itu ada gigi untuk mengunyah, lidah untuk mendorong makanan, dan kelenjar ludah untuk memproduksi cairan mulut. Nah, itu yang pertama, fungsi mulut. Yang kedua yaitu tentang kerongkongan. Nah, kerongkongan itu seperti ini. Ini kerongkongan ini juga. Kerongkongan yaitu seperti tabung yang dibalut dengan otot, ya, yang fungsinya untuk membawa makanan dari mulut. Nah, dari sini, dari mulut ke lambung. Nah, lewat kerongkongan langsung ke lambung. Nah, kerongkongan atau disebut esofagus. Nah, ini atau disebut esofagus ini adalah satu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, di tengah-tengah antara mulut dan lambung. Nah, fungsinya di sistem pencernaan ini, pencernaan manusia ini adalah untuk menelan dan mencegah benda asing yang masuk. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut. Nah, dari mulut ke lambung menghasilkan gerak peristalsik. Nah, gerak peristalsik menyebabkan dinding berkontraksi secara perlahan hingga makanan terdorong ke lambung. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu di mana sistem pencernaan yaitu lambung. Nah, lambung merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantong besar, ya, di perut. Terletak di perut sebelah
kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, seperti ini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, fungsi utama lambung di sistem pencernaan adalah mengolah dengan bantuan asam dan enzim. Nah, di organ ini, di lambung di sini banyak terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Pertama, ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri. Nah, bakteri yang masuk bersama makanan yang tadi makanan itu dari mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung itu. Ada juga di dalam lambung itu ada enzim pepsin untuk memecah protein jadi pepton dan enzim renin untuk mengumpulkan protein susu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, di sistem pencernaan pada manusia ada usus buntu. Nah, setiap manusia itu pasti punya usus buntu. Usus halus. Nah, usus halus terbagi menjadi 3. Nah, usus 12 jari atau disebut duodenum. Yang kedua adalah usus kosong yang disebut jejunum. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu usus penyerap atau ileum. Nah, dalam organ usus halus itu berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan ke dalam darah. Nah, dan proses pencernaan yang paling panjang. Nah, dari mulut, kerongkongan, lambung. Nah, di sini lambung itu, terus kemudian ke usus halus itu pencernaan yang paling panjang. Nah, di dalam nutrisi, dalam makanan yang diserap oleh usus halus ini berupa apa saja? Itu ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, daripada fungsi usus halus ini yaitu yang pertama adalah memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, di mana menetralkan makanan. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan cairan. Nah, itu tadi sistem pencernaan pada manusia yang nomor 4 yaitu usus halus. Yang sekarang fungsi pencernaan pada manusia yang kelima yaitu fungsi usus besar. Nah, usus besar fungsinya makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar. Nah, menjadi feses sebagai ujung saluran pencernaan. Nah, usus besar di sini, nih gambarnya ini, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Di dalam usus besar terdapat berbagai bakteri yang salah satunya adalah Escherichia coli. Nah, yang membantu proses pembusukan sisa makanan jadi feses. Nah, selain itu, usus besar juga berfungsi untuk menyerap kembali sisa air dan vitamin yang masih terdapat di makanan. Nah, kemudian sisa air dan vitamin itu akan diserap hingga terbentuk sebuah antibodi yang digunakan untuk pencegahan infeksi. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir dalam sistem pencernaan pada manusia yaitu anus. Nah, anus adalah yang terakhir. Nah, yang pertama tadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Yang terakhir adalah anus. Nah, di dalam fungsi-fungsi anus yaitu anus adalah lubang terakhir. Nah, ini di sini saya ini lubang terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalur pembuangan sisa makanan yang sudah menjadi feses. Nah, yaitu untuk pengaturan buang air besar, yaitu sphincter, yaitu anus memiliki 2 otot sphincter. Nah, sphincter internal di mana bekerja secara otomatis tanpa disadari untuk mencegah pengeluaran feses saat tidur. Nah, untuk sphincter eksternal dapat dikendalikan secara sadar untuk menahan feses hingga Anda berada di saat tidur. Nah, untuk feses yang
ketiga yaitu tentang eksternal, dapat dikendalikan secara sadar untuk menahan feses sehingga Anda berada di toilet. Nah, kemudian koordinasi saraf. Saraf di rektum dan anus akan memberi sinyal saat rektum penuh, otot-otot akan berkoordinasi untuk proses buang air besar. Nah, yaitu untuk pelumas. Nah, di mana kelenjar di sekitar anus untuk menghasilkan lendir untuk melumasi saluran anus sehingga mempermudah keluarnya feses. Nah, yang terakhir adalah pertahanan tubuh, di mana anus juga berfungsi sebagai salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi area sekitar dari resiko infeksi. Nah, kita yang selanjutnya tentang apa itu yang di sistem pencernaan pada manusia itu ada organ pendukungnya ya. Yang pertama yaitu hati atau liver, yang kedua yaitu kantong empedu, yang ketiga yaitu pankreas. Nah, seperti gambar nih. Ini hati seperti ini bentuknya. Nih kantong empedu nih, yang ini yang kecil rupanya hijau. Terus yang ini adalah pankreas nih, yang di sini. Nah, di sini di dalam hati itu fungsinya hati adalah satu, yang pertama adalah memproduksi empedu, yaitu dimana cairan empedu membantu memecah lemak menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Itu yang pertama fungsi hati. Yang kedua yaitu detoksifikasi, yang dimana menyaring racun dan membuangnya melalui empedu atau darah. Itu yang fungsi yang kedua. Yang ketiga yaitu menyimpan nutrisi. Nah, di mana menyimpan nutrisi dan mineral. Nah, itu adalah fungsi hati atau liver. Nah, untuk fungsi yang nomor 4 yaitu metabolisme, yang itu yang dimana berperan dalam berbagai fungsi metabolisme. Nah, itu adalah fungsi dari hati. Kemudian kita lanjut yang nomor 2 yaitu fungsi dari kantong empedu. Nah, ini perhatikan, ini yang gambar hijau. Yang dimana yang pertama yaitu menyimpan dan memekatkan empedu. Nah, dimana menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan memekatkannya. Itu yang pertama fungsi dari empedu, kantong empedu. Yang kedua yaitu melepaskan empedu, dimana melepaskan empedu ke usus halus saat dibutuhkan untuk mencerna makanan, terutama makanan yang berlemak. Nah, itu adalah untuk fungsi kantong empedu. Nah, sekarang yang ketiga yang dimana organ pendukungnya adalah pankreas. Nah, ini gambarnya ini, pankreas dimana fungsinya dalam pankreas itu yang pertama adalah menghasilkan enzim pencernaan, yaitu menghasilkan enzim yang membantu memecahkan protein, lemak, karbohidrat di usus halus di sini. Nah, itu yang kedua di dalam fungsi pankreas yaitu menghasilkan apa itu bikarbonat. Nah, menghasilkan ion bikarbonat untuk menetralkan asam lambung agar enzim pencernaan dapat bekerja secara optimal di usus halus ini. Itu yang kedua fungsinya. Yang ketiga yaitu dimana untuk menghasilkan hormon. Nah, di sini menghasilkan hormon itu adalah hormon insulin dan glukagon yang berfungsi mengatur kadar gula darah. Nah, itu adalah penjelasan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia, yang dimana tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ada anus, serta bagian organ pendukung yaitu hati, ada kantong empedu, serta pankreas. Nah, itu pemaparan dari saya dalam tugas praktikum IPA dalam sistem pencernaan pada manusia. Mungkin ada salah kata maupun ada salah dalam penyampaian saya dalam penjelasan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.